Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020. Kali ini saya membuat catatan ini di sela-sela hujan cukup deras di Surabaya. Tapi dalam hujan itu kita bisa menemukan banyak inspirasi, kita bisa menemukan banyak pencerahan. Bahkan di hujan juga sebetulnya ada petunjuk-petunjuk Tuhan. Dan di hujan kita bisa melihat kebesaran Tuhan yang luar biasa sebetulnya. Coba Anda sadari ketika hujan dari atas awan, dari atas gitu ya, dari awan yang mendung dia turun, terus kena matahari menguap lagi ke atas. Semuanya memiliki siklus, semuanya memiliki aturan. Tidak asal terjadi hujannya, tidak asal jatuh di mana hujannya. Semua ada aturannya. Semua ada sunnatullahnya, semua ada mekanismenya. Hujan mengenai tumbuhan, ke tanah tersimpan, tanah menyerap airnya, lalu airnya disebarkan ke seluruh anggota tumbuhan itu, dan tumbuhan bisa tumbuh dengan menikmati air hujan yang masuk ke dalam dirinya. Manusia juga menikmati hujan ketika airnya tersimpan di bawah tanah, masuk dalam sumur yang bisa dipakai, bisa dikelola, dan bisa digunakan. Betapa sempurnanya aturan yang sudah Tuhan berikan, betapa sudah teraturnya sunatullah yang Tuhan buat di semesta ini. Mungkin kalau kita mau menghitung semua aturan-aturan itu, sepertinya tinta itu tidak cukup kalau kita buat tuliskan ya. Dan kalau kita mau menghitung satu persatu pun juga sepertinya sangat-sangat banyak semua aturan Tuhan yang ada dalam semesta ini. Dan diri kita saja, kita makan, kita masuk ke dalam tubuh kita makanannya. Di situ ada mekanisme masuk ke saluran pencernaan, masuk ke lambung, masuk ke hal-hal semua sebagainya. Masuk di situ dengan begitu sempurnanya, dengan begitu teraturnya, dan luar biasa sebetulnya. Jadi ketika kita hujan, disitulah kita bisa bersyukur pada Tuhan, merenung bahwa Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha penuh dengan kebaikan. Tuhan selalu memberikan kasih sayangnya kepada kita sebetulnya. Tapi banyak orang tidak menjalani aturannya sesuai dengan yang dia inginkan. Banyak orang hidup tidak tahu apa aturannya. Sekarang kita coba, banyak orang nih ya, mungkin sebagian orang mengatakan bahwa ketika ditanya ini dari mana, ini hujan seperti apa, kalau ujung-ujungnya kita hanya mengatakan ya ini sudah kehendak Tuhan, ini sudah Tuhan yang ini. Nah, itu kita tidak mau untuk mempelajari semua aturan Tuhan. Harusnya kita melihat, oh ini hujan dari mana ya? Oh dari atas dari apa? Oh dari awan. Nah, itu adalah proses untuk berpikir untuk mengenali aturan-aturan Tuhan sebetulnya. Tadi hari ini saya memberikan kelas Platinum AMC ke seorang perempuan dari Pekanbaru. Dia tadi belajar cukup bagus karena orangnya saya bilang pinter ya. Dan ketika kita tadi belajar, dia langsung memahami apa yang saya sampaikan, bahwa manusia itu harusnya menjalani semua hidupnya dengan aturan-aturan yang benar. Aturan untuk menjadi manusia. Dan aturan yang utama di manusia adalah berpikir.
Berpikir adalah aturan yang Tuhan berikan kepada manusia supaya hidup manusia itu nyaman, supaya hidup manusia itu enak, supaya manusia itu bisa beradaptasi dengan sebagainya. Itulah aturan utama yang Tuhan berikan kepada kita sebagai manusia. Artinya, kalau kita tidak mau berpikir, berarti kita tidak menjadi manusia. Kita tidak hidup, tidak urip kalau bahasa Jawanya. Manusia harus urip, manusia harus hidup. Dan manusia disebut hidup, disebut urip kalau dia menggunakan pikirannya. Dia berpikir melihat semesta, berpikir melihat semuanya. Berpikir artinya menggunakan pikirannya. Bukan pasrah terhadap sebuah kejadian, bukan pasrah terhadap sebuah peristiwa. Pasrah itu di akhir, bukan di awal. Pasrah itu dilakukan setelah berikhtiar dan berpikir dengan benar, baru pasrah. Berpikir dan berikhtiar berarti menjalankan aturan-aturan Tuhan, baru pasrah. Kalau pasrah duluan, itu namanya salah. Jadi pasrahnya itu di akhir. Setelah menjalankan aturan dengan benar, baru pasrah. Baru kita serahkan kepada Tuhannya, ya. Jadi bukan apa-apa tuh, sudahlah saya pasrah aja, sudahlah saya serahkan sama Tuhan. Itu betul, tapi sikap itu harus ada di akhir. Setelah Anda kerjakan ikhtiarnya, setelah Anda berpikir dengan benar, setelah Anda menjalankan semua aturan-aturannya, baru pasrah. Oke. Jadi hiduplah sebagai manusia yang urip, manusia yang hidup. Manusia hidup adalah manusia yang mau berpikir. Ada seorang filsuf yang mengatakan bahwa ketika saya berpikir maka saya ada. Ini sama juga dengan di Jawa bahwa menungso iku kudu urip. Nah, urip itu artinya apa ya? Kalau di lilin itu bercahaya gitu ya. Itu urip. Sehingga kalau tidak urip, berarti dia sebetulnya tidak hidup dengan seutuhnya manusia. Dan manusia yang sudah menjalankan aturan dengan benar, maka hidupnya pasti enak, hidupnya pasti nyaman, hidupnya pasti damai-damai aja, hidupnya pasti selalu bahagia. Kenapa? Dia menjalankan aturan-aturan Tuhan dengan benar. Tapi sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang hidupnya tidak nyaman, hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan kesedihan, itu bukan karena takdir Tuhan sebetulnya, tapi karena dia belum mengenali aturan-aturan Tuhan dan dia belum mengenali bagaimana hidup dengan aturan Tuhan yang sebenarnya. Ya, kenapa saya buat kelas Platinum? Di sini saya ingin menyadarkan bahwa ini loh yang namanya aturan-aturan Tuhan yang bersifat universal, yang berlaku ke semua manusia. Maka hiduplah dengan aturan-aturan Tuhan yang benar, hiduplah sebagai manusia yang seutuhnya, hiduplah dengan urip. Hiduplah yang urip, hiduplah sebagai manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang mampu menggunakan pikirannya dengan benar. Saat malam, selamat istirahat. Izinkan tubuh Anda istirahat supaya esok tubuh Anda menjadi jauh lebih baik daripada hari ini. Saat malam, salam dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.